Ya, lingkungan yang positif akan membawa kita dari tanda tanya. Ya, bisakah saya sukses? Bisakah saya ini dan itu, melakukan ini dan itu, menjadi ke tanda heran. Wow, ternyata saya bisa. Mengubah pola pikir seseorang atau sekelompok orang yang sudah memiliki fixed mindset itu susah, tetapi bukan mustahil. Video ini kita akan membahas topik yang cukup sensitif menurut saya, tapi sangat penting untuk kita renungkan bersama, tentang pola pikir. Bukan untuk menyalahkan atau merendahkan, tetapi untuk membuka mata kita semua agar dapat berubah menuju masa depan yang lebih baik. Saat ini, banyak dari kita di Papua, terutama para generasi mudanya, terjebak dalam pola pikir dan kebiasaan yang kurang produktif. Beberapa orang mungkin marah mendengar hal ini, tapi kita tidak bisa menutup mata. Tidak bisa menutup mata dan membiarkan hal ini terus-menerus. Harus ada yang berbicara, harus ada yang mengangkat, menyampaikan, menyadarkan kita. Anggap saja ini adalah suatu masukan yang baik untuk merubah. Ya, banyak dari kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki pola pikir yang sama. Tidak bekerja keras, menyalahkan orang lain atas keadaan mereka, emosi, tidak ramah, malas tahu dengan keadaan, tidak menjaga kebersihan diri, dan lupa untuk introspeksi diri. Lupa untuk melihat ke dalam diri, tapi selalu melihat keluar dan jadilah marah-marah, menyalahkan orang lain. Kita seringkali terjebak dalam kebiasaan ini, karena lingkungan sekitar kita membentuk cara berpikir kita. Pergaulan kita membentuk cara kita berpikir. Ingat, 95% cara kita berpikir dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau kita berkumpul dengan orang yang malas, tidak kreatif, dan suka menyalahkan orang lain, maka kita pun cenderung menjadi seperti mereka dan selalu mencari alasan untuk mendukung dan membenarkan pikiran-pikiran kita. Jangan biarkan diri Anda atau diri kita dalam pergaulan yang buruk, karena hal itu akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, kenapa dampak lingkungan dan kebiasaan pada generasi muda mendatang itu perlu kita orang highlight, perlu kita orang bicara, perlu kita concern, karena generasi muda adalah masa depan bangsa, tulang punggung keluarga, tulang punggung gereja, tulang punggung masjid, tulang punggung generasi muda, dan juga tulang punggung untuk pembangunan suatu bangsa dan negara. Ya, jadi lingkungan yang negatif tidak hanya berdampak pada diri kita, tetapi juga pada generasi yang mendatang, generasi yang akan datang. Kalau kita lingkupnya perkecil lagi, generasi Papua. Ya, bayangkan jika kita menikah dengan seseorang yang memiliki pola pikir malas yang sama, sehingga mereka pun cenderung mengadopsi kebiasaan dan pola pikir yang sama. Pola pikir seperti ini akan membuat kita sulit maju. Kita tidak lagi berpikir kreatif, tidak mencari solusi, dan hanya fokus pada masalah dan terus-menerus komplain, protes. Sebaliknya, kita butuh lingkungan yang mendukung, lingkungan yang positif, penuh semangat, pantang menyerah, dan mendorong kita untuk meraih mimpi. Ada istilah penting, banyak orang tahu, yaitu no pain, no gain. Kalau kau tidak capek, kalau kau tidak kerja, kalau kau tidak berusaha, maka tidak ada perolehan, tidak ada pencapaian, tidak ada sesuatu yang kita capai dalam hidup ini. No pain, no gain. Jadi, lingkungan yang positif itu sangat penting. Ya, kita butuh komunitas yang sama-sama berpikir positif, orang-orang yang berpikir untuk maju, bekerja keras, pantang menyerah, dan berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Lingkungan seperti ini adalah kunci untuk mengubah nasib kita. Ya, dalam ajaran Kristen, firman Tuhan mengajarkan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah meremukan tulang. Ya, artinya bahwa kita perlu lingkungan yang positif, teman yang positif, yang baik, yang mengarahkan kita untuk maju, untuk berkembang, untuk lebih baik setiap saat. Kita butuh teman, lingkungan, pergaulan yang baik, yang positif. Ya, karena hal itu membuat kita untuk terus berpikir positif, bersaing, dan maju, bertumbuh lebih baik setiap saat. Dalam Law of Attraction, ya, juga mengatakan bahwa jika kita mengubah cara pikir kita, maka hal-hal baik dan positif akan datang kepada kita. Ini juga sejalan dengan ajaran suci dalam berbagai agama. Ya, jadi mengubah pola pikir dan kebiasaan itu penting. Ya, untuk mengubah pola pikir bukanlah hal yang mudah. Ya, tapi itu mungkin, bukan hal yang mustahil. Mulailah dengan beberapa cara. Ada lima poin. Yang pertama itu introspeksi diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah memberikan yang terbaik? Apakah saya tahun ini lebih baik? Lalu rencana tahun berikut, 2025 dan seterusnya, saya akan seperti apa? Langkah apa yang saya harus ambil untuk menjadi lebih baik? Ya, dalam segala aspek kehidupan. Nomor 2 adalah keluar dari zona nyaman, comfort zone. Ya, jadi jangan takut untuk mencoba hal yang baru dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Kita perlu mencoba cara yang baru untuk mendapatkan hasil yang baru. Karena kalau kita terus berusaha dengan hal atau cara yang lama, kemungkinan besar hasilnya ya sama seperti yang sudah pernah didapat.
sehingga perlu keluar dari zona nyaman, comfort zone. Nomor 3 adalah berkumpul dengan orang-orang yang berpikiran positif. Ya, temukan komunitas yang mendukung pertumbuhan Anda, bukan berkumpul dengan kelompok mabuk, kelompok begadang, kelompok-kelompok yang hanya duduk mengganggu orang, kelompok yang malas. Bukan, duduk, bekerja, belajar, bergabung, baik itu kelompok misalnya pengembangan skill atau kelompok olahraga atau hal lain yang positif yang membawa. Dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kita belajar dari semut, yang mana setiap saat mereka tuh bekerja. Oke, nomor 4 adalah tanamkan disiplin. Bekerja keras dan jangan pernah menyerah. Konsisten, terus dilakukan, disiplin. Ya kita mulai dari waktu misalnya. Waktu pagi bangun jam 6. Setiap hari. Mau hari libur kah, mau hari tidak libur kah, bangun konsisten jam 6. Lalu melakukan aktivitas yang baik, yang positif, yang membuat kita lebih baik setiap hari. Kita membangun kebiasaan yang baik, yang positif dengan cara disiplin. Dan yang terakhir nomor 5 adalah percaya pada diri sendiri dan berdoa. Ya, dengan usaha dan doa kita bisa mencapai apapun yang kita impikan. Karena sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita masih memiliki Tuhan yang tahu tentang kehidupan kita. Sehingga kalau dalam ajaran Kristen itu orait labora. Kita jangan hanya bekerja saja, harus berdoa juga. Tapi jangan berdoa saja, harus bekerja. Dua-dua ini jalan sama-sama. Kalau satu saja, itu terasa imbang. Ya. Jadi harus percaya pada diri sendiri, tetapi juga harus berdoa. Oke? Jadi dari tanda kalau kita melakukan kelima poin ini, ya kita bisa melihat dari tanda tanya yang selama ini apakah saya bisa, apakah saya mampu dan seterusnya. Kita menuju masuk ke tanda heran. Ya. Lingkungan yang positif akan membawa kita dari tanda tanya. Ya, bisakah saya sukses? Bisakah saya ini dan itu, melakukan ini dan itu, menjadi ke tanda heran. Wow, ternyata saya bisa melakukan itu lebih dari yang saya kira, lebih dari apa yang saya prediksi. Saya pikir saya tidak bisa, ternyata saya bisa. Itu adalah tanda heran. Ya, dengan pola pikir yang benar, tidak ada batasan untuk apa kita bisa, untuk apa yang bisa kita capai. Jadi tidak terhadap blok. Kalau kita punya pola pikir yang bagus dengan semangat, kita bisa mencapai apapun. Ya, kesimpulannya adalah mari kita jadikan Papua sebagai tanah harapan dan masa depan yang cerah. Kita suntik segala macam energi positif ke dalam diri dan pikiran kita setiap hari, setiap saat. Ya, dimulai dari diri kita sendiri, kita bisa menciptakan pertumbuhan. Jangan biarkan pola pikir negatif menghalangi kita, yang membuat kita terus mundur atau berjalan di tempat. Mari kita bekerja keras, berpikir positif, dan jadilah inspirasi bagi generasi Papua mendatang. Ya, saya pikir itu dulu untuk hari ini, bahwa mengubah pola pikir itu memang sulit, tapi itu tidak mustahil. Kita mulai hari ini, atau paling tidak berjanji untuk tahun 2025, mulai dari Januari, membangun kebiasaan yang positif. I think that's all for today. I'll see you in the next video. Bye-bye. God bless you.